datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, sejahtera dan berbudaya. Tabi pun. Ya pun. Sahabat PKK, jumpa lagi di acara kita pada hari ini, PKK Talk for Metro Ceria. Di tengah-tengah kita telah hadir seorang wanita cantik yang mungkin tidak asing untuk kita. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul. Kita siang ini akan berbincang tema kita pada sore hari ini ataupun hari ini tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul. Bersama kita telah hadir Direktur Rumah Sakit Umum Sumbersari Bantul. Beliau adalah Dr. Anita Feramawati. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Bu Uci. Ya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Sehat selalu ya, Dokter. Dengan warna kuning yang sangat ceria sesuai dengan acara kita hari ini, PKK Talk for Metro Ceria. Ceria sekali sepertinya Dokter Anita ini. Insya Allah. Nah, sahabat PKK, pada kita akan mengetahui di kota Metro ini sudah ada rumah sakit, ya, rumah sakit yang mungkin baru, tapi ini untuk menunjang pelayanan kesehatan di kota Metro. Ada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul. Nah, sahabat PKK mungkin belum banyak mengenal tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul. Kita nanti akan banyak tahu dari Direktur Rumah Sakit Sumbersari Bantul. Nah, kita akan bincang-bincang ya, Dokter Anita. Siap, Bu Uci, siap. Mungkin masyarakat juga perlu mengenal, biar Betul. mengenal salah satu pelayanan kesehatan di kota Metro. Ini sangat penting sekali bagaimana nanti rumah sakit ini bermanfaat untuk masyarakat dalam mencapai derajat kesehatannya, khususnya di kota Metro. Baik, bicara tentang Rumah Sakit Sumbersari Bantul, kita juga mungkin nanti tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya. Jadi tidak hanya nanti kedepannya mungkin rumah sakit itu bukan hanya untuk orang sakit ya, Dokter Anita ya. Kita cita-citanya yang sehat pun bisa ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Iya. Ya. Jadi mungkin Dokter Anita bisa cerita sedikit untuk sejarah berdirinya Rumah Sakit Bantul ini, Dokter Anita, sehingga masyarakat lebih mengenal dengan Rumah Sakit Bantul. Dipersilakan Dokter Anita. Ya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua dan Bu Uci terutama. Sejarah singkatnya RSUD Sumbersari Bantul, awal mulanya ini adalah Puskesmas Rawat Inap Sumbersari. Nah, pada tahun 2018 terbit izin dari Bapak Wali Kota untuk berubah menjadi RSUD tipe D. Pada tahun 2020 izin dari Dinas Kesehatan Provinsi 2020 ya, tanggal 30 Juni 2020 tepatnya. Sampai dengan saat ini, jadi kita sudah menjadi RSUD Sumbersari tipe D dengan 51 tempat tidur. Jadi bisa melayani pasien rawat inap ataupun rawat jalan. Ya. Jadi memang sejarahnya riwayat dari rumah sakit ini dahulu adalah sebuah puskesmas ya, puskesmas rawat jalan rawat inap ya dulu. Dulu puskesmas sudah rawat inap, tapi ini lebih ditingkatkan lagi menjadi rumah sakit tipe D, non pendidikan dengan 51 tempat tidur. Dan ini suatu kebanggaan tentunya ya, Dokter Anita, untuk masyarakat kota Metro ya, karena kita sudah mempunyai rumah sakit umum daerah tipe D ya di
itu letaknya di Metro Selatan ya Dokter Anita ya. Iya. Tepatnya di Bantul Di ya, Bu. Bantul, iya. Kalau pernah ke Soto Mbak Tari, Nah, pasti ngelewati. Iya. Ya, jadi harus kita tahu dulu letak dari rumah sakit ini. Jadi Rumah Sakit Sumbersari Bantul ini terletak di Kecamatan Metro Selatan, ya. Nah, tentu dalam menjalankan organisasi rumah sakit tipe D ini, rumah sakit ini juga tentu punya visi dan misi Dokter Anita untuk mewujudkan, karena sebuah organisasi pasti dengan visi untuk mewujudkan rumah sakit ini menjadi untuk mewujudkan visinya tentu ada misi-misi yang harus diketahui oleh masyarakat, visi-misinya. Ya, untuk visinya sendiri itu adalah mewujudkan rumah sakit pilihan utama masyarakat, sedangkan untuk misinya itu ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagai rujukan FKTP yang bermutu, menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, aman, nyaman, dan ramah, lalu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar kepuasan pasien terpenuhi. Itu untuk misinya Bu Uci. Ya, jadi memang ada visi misinya sangat baik sekali sahabat PKK. Dengan visi dan misi tentu harapannya Rumah Sakit Umum Sumbersari Bantul ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Metro. Nah, untuk mewujudkan visi dan misi ini tentu ada pelayanan-pelayanan ya Dokter Anita ya. Pelayanan-pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Sumbersari Bantul ini apa saja Dokter Anita, sehingga ketika masyarakat Kota Metro ingin membutuhkan pelayanan terkait pelayanan yang ada di rumah sakit itu, kita tahu apa saja sih pelayanan yang ada di rumah sakit ini Dokter Anita? Untuk pelayanan kita terdiri dari unit gawat darurat 24 jam sudah pasti ya Bu Uci. Untuk rawat jalannya itu ada poli penyakit dalam, poli anak, poli kebidanan dan kandungan, poli bedah kita ada, poli gigi, poli umum itu untuk medical check up kita bisa melakukannya. Lalu yang kedepannya kita akan membuka poli nyeri. Jadi kami baru ada dokter spesialis anestesi Bu Uci. Ya, jadi nanti kita akan membuka poli nyeri khusus untuk warga Metro ya. Lalu kita ada juga pelayanan rawat inap, kamar bersalin untuk ibu hamil yang mau melahirkan ya. Lalu ada kamar operasi kita juga sudah siap Bu, dokter anestesi sudah siap. Jadi untuk ibu-ibu yang teman-teman sahabat PKK yang akan melakukan tindakan operasi baik bedah ataupun obgyn, dokter kandungan kita sudah bisa ya. Lalu kita juga ada konsultasi gizi, laboratorium, ada farmasi, radiologi ini juga kita coming soon Bu Uci. Iya, radiologi ya, semoga lancar. Jadi bisa warga tidak perlu kita rujuk lagi ke rumah sakit tetangga ya untuk melakukan ronsen. Saat ini kan Rumah Sakit Bantul memang kita bekerja sama dengan rumah sakit sekitar untuk melakukan ronsen. Nanti kedepannya ini setelah semua persyaratan kita lengkapi, insya Allah bulan depan mungkin kita sudah launching untuk radiologi. Alhamdulillah semakin meningkat pelayanannya Dokter Anita ya. Jadi tadi ada pelayanan kandungan, ada poliklinik penyakit dalam, anak ya Dokter Anita ya. Mungkin di pelayanan-pelayanan itu seperti di poli anak misalnya, apa saja Dokter Anita yang ada di sana yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Untuk poli anak sendiri kita ada pelayanan khusus itu Bu Uci. Jadi ada pelayanan untuk mantuk tes. Jadi mantuk tes itu untuk screening TB pada anak. Jadi kalau ibu-ibu ada teman-teman sahabat PKK ada anaknya yang ada bergejala batuk lebih dari 2 minggu, demam berulang, terus ada benjolan di sekitar leher, ya, kita terus berat badan tidak naik-naik atau bahkan turun. Nah, kita mencurigainya adanya TB pada anak. Jadi kami melakukan pelayanan TB tes mantuk ini setiap hari Selasa Bu Uci. Jadi kita mengumpulkan dulu 10 orang. Karena satu vial obat itu untuk 10 orang. Jadi biar nggak terbuang ya Bu Uci. Jadi kita mengumpulkan dulu. Jadi dia setiap Selasa ya Dokter Anita. Setiap Selasa bisa dilakukan pemeriksaan mantuk tes ya untuk deteksi adanya tuberkulosis ya Dokter Anita ya. Jadi itu salah satu pelayanan yang ada di rumah sakit. Ternyata tadi coming soon kita doakan bersama untuk radiologi ya, karena itu sangat dibutuhkan ya Dokter Anita ya untuk menunjang
diagnostik dari penyakit-penyakit yang ada di rumah sakit ya untuk pasien-pasien, dan kita doakan bersama semoga ini bisa berjalan dengan baik prosesnya. Amin. Nah, Dokter Anita, berbicara dengan pelayanan yang ada, tentu masyarakat juga ingin tahu dengan rumah sakit tipe D yang saat ini, apakah fasilitas jaminan kesehatan apa yang ada di rumah sakit di rumah sakit Sumbersari Bantul ini, Dokter Anita? Apakah bisa menggunakan BPJS, Dokter Anita? Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan BPJS, Bu Uci dan sahabat PKK. Jangan khawatir, jangan takut. Kami melayani pasien BPJS itu sejak akhir tahun 2021 Desember tepatnya. Kita sudah bekerja sama dengan BPJS. Kalau warga Metro kan BKD ya, Bu. Ya, KTP dilayani. Jadi jangan takut nih warga Metro untuk datang ke Bantul, pasti kita layani insyaallah. Kalau untuk luar wilayah ya itu BPJS bisa, umum juga bisa. Nah, alhamdulillah sahabat PKK, ternyata rumah sakit yang kita banggakan ya, salah satu rumah sakit kebanggaan Kota Metro juga, Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari, sudah bekerja sama dengan BPJS dan BKD ya. Bawa KTP dilayani. Nah, inilah kelebihan dan keunggulan Kota Metro yang sangat luar biasa ya. Jadi dengan KTP kita bisa dilayani ya. Harapannya kita selalu sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan itu tentu dari diri sendiri, dan untuk fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Sumbersari Bantul, kita sudah bisa menggunakan fasilitas BPJS. Ya. Nah, kalau tadi untuk laboratorium nih, Dokter Anita, kan tadi sudah ada ya laboratorium juga. Itu jenis pemeriksaan apa saja, Dokter Anita, kalau bila pasien ataupun masyarakat ingin tahu pemeriksaan laboratorium di situ, apa saja yang bisa dilakukan, Dokter Anita? Alhamdulillah kami sudah bisa melakukan hematologi darah, bisa melakukan kimia darah seperti cek kolesterol, cek gula darah ya. Kami juga bisa melakukan serologi, lalu ya untuk medical check up kita bisa melakukan tes narkoba, Bu Uci. Sudah bisa ya. Jadi kalau ini biasanya teman-teman sahabat PKK kalau ada yang butuh surat sehat dengan narkoba, kami sudah bisa melakukannya. Iya. Jadi untuk narkoba sudah bisa dilakukan. Tapi untuk narkoba kan apakah bisa menggunakan BPJS, Dokter Anita? Tidak bisa, tidak Bu Uci. bisa ya. Jadi bukan untuk penyakit ya. Jadi tes narkoba tidak bisa menggunakan BPJS, sahabat PKK ya, karena itu bukan untuk pemeriksaan penyakit ya, jadi tidak bisa masuk BPJS ya. Memang dimanapun ya tidak bisa menggunakan BPJS untuk pemeriksaan. MCU memang tidak bisa untuk BPJS. Iya, kalau MCU memang tidak bisa menggunakan BPJS, sahabat PKK ya. Jadi alhamdulillah sudah ada fasilitas di laboratorium di Rumah Sakit Sumbersari Bantul itu pemeriksaan narkoba. Karena biasanya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin kesini syarat-syarat untuk daftar sekolah ya, untuk biasanya masuk pondok nih ya, untuk pondok, untuk bekerja juga biasanya diperlukan syarat-syarat ini. Jadi di Sumbersari Bantul sudah ada fasilitasnya, alhamdulillah ya. Jadi di daerah Metro Selatan Sumbersari Bantul kita bisa melakukan cek kesehatan di sana terkait dengan narkoba. Lalu apakah Dokter Anita kan jika ada masyarakat nih yang ingin berobat ke Rumah Sakit Sumbersari Bantul, apakah pasiennya untuk mendaftar itu pasien atau keluarganya harus datang dulu hadir di rumah sakit, ataukah bisa pendaftarannya itu bisa melalui HP ataupun secara online? Nah, itu kira-kira bagaimana, Dokter Anita? Untuk pendaftaran pasien rawat jalan kita bisa menggunakan WhatsApp ya, Bu ya, mudah dan tanpa harus antri sehari sebelumnya. Di nomor 0813 7989 3667. Untuk pasien baru, format pendaftarannya ada itu pagar, ketik pagar, ketik daftar, lalu pagar kembali, baru pagar nama pasien, pagar poli tujuan, pagar tanggal kunjungan, pagar penjamin. Ini adalah pakai BPJS atau pasien umum seperti itu. Kalau untuk pasien lama, ketik pagar daftar,
pagar nama pasien, politujuan, pagar tanggal kunjungan, pagar penjamin BPJS atau umum seperti itu Bu Uci. Jadi, Iya. jadi ternyata di rumah sakit umum daerah Sumbersari Bantul ini sudah ada kemudahannya Dokter Iya. Anita ya. Jadi tidak perlu mengantri sahabat PKK ya. Jadi kita bisa H-1 bisa mendaftarkan, pegang HP kita daftar melalui rumah. Pukulnya Bu Uci, pukulnya. pukul 9 sampai pukul 4 sore. 9 sampai 4 sore untuk pendaftaran. Ternyata ada waktunya sehari sebelumnya Di pukul 9 sampai pukul 4 sore untuk mendaftar di hari esok. Jadi satu hari sebelum kita pelayanan. berkunjung ke rumah sakit. Jadi silakan kepada masyarakat Kota Metro jika ada yang ingin memanfaatkan atau membutuhkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul bisa melalui secara online pendaftarannya. Ini untuk memudahkan kita semua ya. Pakai WhatsApp Jadi, kita Bu Uci, ya, jadi nggak repot WhatsApp, pakai nggak repot, aplikasi. ya, nggak usah pakai aplikasi-aplikasi. Jadi karena kita rata-rata sudah punya semua ya Dokter Anita ya. Jadi secara bijak juga kita untuk menggunakan media sosial. Salah satunya kita manfaatkan untuk lebih tahu tentang Rumah Sakit Sumbersari Bantul. Nah, untuk masyarakat dan sahabat PKK itu tadi kita bincang-bincang asik bersama Dokter Anita selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul. Ya, Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul walaupun terhitung masih sangat muda ya Dokter Anita ya. Sangat muda, rumah sakit tipe D dengan masih muda, tapi pelayanan sudah lumayan lengkap ya. Sudah ya. Semakin kesini kita semakin melengkapi karena kita semakin kesini kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat ya. Oh ya, Dokter Anita. Bu Uci dan sahabat PKK, RSUD Sumbersari bisa melakukan jemput bola ya untuk pasien untuk rawat inap untuk wilayah Kota Metro. Kita bisa menjemput pasien ke rumah dengan menghubungi nomor 0813 7989 3667. Jadi untuk pendaftar tadi ya, jadi bisa untuk pelayanan jemput bola juga. Ya, karena kita juga ada ambulans yang 24 jam untuk siap sedia. Iya. Rupanya fasilitasnya untuk memudahkan masyarakat ini banyak sekali sahabat PKK. Sudah ada fasilitas jemput bola. Nah nanti mungkin ada di nomor yang ada tertera nanti di layar podcast ini pemirsa untuk nomor-nomor yang dapat dihubungi terkait dengan Rumah Sakit Sumbersari Bantul ya, sehingga ini semua nanti akan memudahkan kita semua Dokter Anita ya, karena sepertinya fasilitas layanan seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, karena kita tidak tahu namanya kesehatan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diduga-duga ya Dokter Anita ya. Jadi masyarakat juga harus tahu fasilitas kesehatan mana yang bisa kita pergunakan. Kita sudah banyak sekali di Kota Metro, dan untuk sahabat PKK, Rumah Sakit Sumbersari Bantul merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang ada di Kota Metro yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk kesehatan kita ya Dokter Anita. Nah sahabat PKK, sepertinya kita sudah banyak berbincang asik dengan direktur kita, Direktur Rumah Sakit Umum Sumbersari Bantul, dokter yang cantik ini. Makasih Bu Uci cantik. Sepertinya kalau berbicara dengan beliau tidak akan habis topiknya ya, namun kita nanti masih ada beberapa materi lagi terkait dengan informasi-informasi yang bisa diperoleh sahabat PKK. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Dokter Anita pada masyarakat Kota Metro? Percayakanlah teman-teman sahabat PKK terkait dengan pelayanan kesehatan di RSUD Sumbersari Bantul. Saya jamin teman-teman akan puas dengan pelayanan kami. Amin ya. Karena yang pasti Rumah Sakit Bantul juga mempunyai moto ya Dokter Anita ya. Jadi pelayanan optimal adalah tekad kami ya. Jadi di situ ya. Jadi ada moto-moto, sehingga dengan moto ini kita untuk melaksanakan pelayanan optimal. Jadi
Mudah-mudahan apa yang menjadi moto dan menjadi tekad dari Rumah Sakit Bantul bisa menjadi support dan semangat untuk seluruh karyawan yang ada di sana, sehingga rumah sakit ini akan terakreditasi ya Dokter Adnita ya. Kami akan akreditasi Bu Uci, doakan ya di Desember, di bulan Desember insya Allah kita doakan ya. Karena kalau sudah terakreditasi berarti memang sudah mendapat penilaian yang baik, mudah-mudahan paripurna ya Dokter Anita ya. Amin, amin ya robbal alamin. Karena ini sangat diperlukan ya untuk pelayanan yang bermutu dan berkualitas ya. Demikian Dokter Anita, mungkin kita sudah dapat sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya Sama-sama, Bu di Uci. acara PKK Talk for Metro Ceria ini. Mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan dari seluruh masyarakat Kota Metro ataupun di luar Kota Metro untuk jenis layanan ataupun jenis fasilitas kesehatan yang ada di Kota Metro, dan salah satunya tentu di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul ya. Rumah Sakit Sumbersari Bantul menjadi rumah sakit kebanggaan Kota Metro ya. Terima kasih Dokter Anita. Sama-sama Bu Uci. Terima kasih kepada seluruh sahabat PKK. Sampai jumpa lagi. Saya selaku pemandu acara ini, Lucy Arnisidati, sebagai anggota Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kota Metro. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan atas atensinya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.